Halo, perkenalkan aku Jason Afsana Farhan, NIM G002322, kelompok B8. Sini aku mau membawakan materi mengenai anatomi sistem digestifus. Nah, materi yang pertama adalah dinding abdomen. Nah, jadi di dinding abdomen ini mempunyai beberapa lapisan. Jadi di sini ada dua lapisan, yaitu ada lapisan anterolateral sama lapisan posterior. Nah, kalau yang di lapisan anterolateral itu meliputi yang pertama ini dari superficial dari profunda. Nah, dari superficialnya nanti ada yang pertama kulit, yang kedua ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini dibagi menjadi dua, yaitu fascia Camper dan juga fascia scarpa. Fascia Camper ini merupakan berisi jaringan lemak. Terus kalau fascia scarpa ini lebih sedikit lemak. Terus ada fascia profunda. Terus ada musculi et aponeurosis yang meliputi musculus obliquus externus abdominis, ada musculus obliquus internus abdominis, ada musculus rectus abdominis, ada musculus transversus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Lalu berikutnya ada fascia transversalis, lalu ada fascia extraperitonealis, lalu ada peritoneum parietal. Nah, kalau yang pada lapisan posteriornya juga ada skulit, ada fascia superficialis dorsi, terus ada musculus. Nah, muskulusnya ini nanti menjadi empat lapis. Yang lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi, di lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spina, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Nah, terus di lapisan ketiga ada musculus multifidus, lalu ada musculus interspinalis, dan juga ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, terus di lapisan keempatnya ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan juga musculus transversus abdominis. Lalu ada lapisan fascia extraperitonealis dan juga ada peritoneum parietal. Nah, di dinding abdomen anterolateral tadi, di sini ada bagian musculus abdominis rectus. Nah, musculus rectus abdominis ini dipisahkan oleh linea alba. Terus juga di sini terdapat bagian dari gaster yaitu omentum mayor. Terus di sini ada peritoneum parietal. Lalu di sini juga ada fascia transversalis, lalu ada musculus abdominis transversus, terus di sini ada musculus obliquus internus. Ini dari uh, profundus ke superficial, ada musculus obliquus internal, lalu ada musculus obliquus external. Nah, terus di musculus oblique itu akan juga membentuk aponeurosis. Ada aponeurosis oblique externus dan juga internus. Lalu ini nanti lebih jelasnya di bagian posterior. Kita lanjut ke, nah ini tampak lebih ke anterior. Ini lebih ke lapisan muskulusnya aja. Tadi kan ada fascia superficial yang fascia kamper kan tadi aku bilang itu adalah jaringan lemak atau lapisan lemak. Terus kalau yang fascia scarpa itu adalah lapisan membranus. Terus kalau ini adalah urutan muskulusnya. Tadi aku menjelasin. Kita lanjutkan saja. Nah, kalau yang di posterior itu tadi ada musculus quadratus lumborum, lalu ada musculus transversus abdominis juga, terus ada musculus psoas mayor dan juga minor, terus ada musculus iliacus, terus ada, nah ini ada potongannya musculus psoas yang mayor. Ini juga ada potongannya, ini harusnya nyambung ya. Oke, kita lanjut. Mengenai sistem otot dinding abdomen. Nah, ini tanpa lebih luasnya, tadi ada musculus pyramidalis, ini yang paling bawah, yang paling kecil. Terus ada musculus obliquus internus. Internus ini bentuknya seperti huruf A, sementara kalau yang musculus obliquus externus bentuknya seperti huruf V. Terus ada musculus rectus abdominis. Nah, ini ada musculus obliquus internal juga. Terus ada, mana ya? Juga terus.
Seterusnya di sini ada musculus transversus. Kalau musculus transversus itu ya seperti melintang gitu aja. Nah, ini tadi tabel-tabelnya mengenai sistem otot dinding abdomen. Ada musculus obliquus externus itu yang melapisi dinding, terus dinding perut, terus yang musculus iliacus ini dinding perut posterior, terus yang musculus psoas major ini nervus. Ini musculus psoas major, musculus psoas minor, terus musculus quadratus lumborum itu yang melapisi posterior. Tuh. Oke, kita lanjutkan ke rektum. Nah, rektum ini dibagi menjadi dua, yaitu rektum proprium sama analis kanalis. Nah, di sini aku akan membahas mengenai rektum proprium. Nah, di sini ada struktur yang disebut flexura sacralis dan juga flexus perinealis. Nah, ini tuh terdapat di bagian sisi luar. Terus, yang di dalam sisi dalamnya atau tunica mucosa itu terdapat yang namanya pelika transversa recti. Nah, pelika ini tuh merupakan lipatan-lipatan transversal transversal. Terus, di bawah lipatan ini juga mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Sini nih, ampula recti. Nah, ampula recti ini terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anokoksigeal. Terus di ampula recti ini memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya ini untuk menerima dan juga menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Nah, ini menyebabkan ampula rekti ini sebagai elemen penting untuk mempertahankan kontinensi dari tinja. Terus juga ada zona transisi dari rektum ke analis kanalis yang disebut ada linea pectina, linea linea anorektalis ini. Nah, area ini itu biasanya dicirikan dengan adanya perubahan dari pelika transversalis. Nah, dari pelika transfer transvers rekti ini menjadi pelika longitudinal anal kanal. Nah, gitu. Nah, terus nanti bawa lagi menjadi analis kanalis. Next. Nah, ini yang kanalis analis. Kalau kanalis analis ini lapisan ototnya itu berkembang dengan baik terus stratum longitudinal itu lengkap, nggak ada taenia seperti di kolon, terus terletak di bawah diafragma pelvis, berakhir nanti di anus. Terus anal kanalis ini dibagi menjadi tiga segmen. Nah, segmen pertama yang disebut zona columnaris. Nah, zona columnaris itu terdapat lipatan longitudinal yang disebut columna rectalis. Columna rectalis. Nah, terus kolom rectalis ini dibentuk oleh corpus cavernosum. Ini corpus cavernosum. Terus yang kedua ada pecten analis. Nah, pecten anal ini, pecten analis ini. Nah, di pecten analis ini eh, itu adalah epithelial squamous complex dan kornifikasi nanti akan menimbulkan zona putih di bagian zona alba. Terus di garis superior pada zona ini disebut linea pectinata. Nah, garis bergerigi ini akan mengikuti ke katup anal. Nah, pada bagian ini juga terdapat valvula anales. Valvula anales nih, valvula anales. Terus zona ketiga ada zona kutanea. Nah, zona kutanea itu adalah kulit yang bagian eksternal. Nanti dibatasi secara tidak konsisten oleh linea aku anokutanea. Lalu zona yang terakhir adalah zona hemoroidales. Nah, zona hemoroidales ini adalah tempat untuk memungkinkan terjadinya benjolan atau hemoroid. Nah, hemoroid ini terjadi karena apa? Karena pelebaran dari vena hemoroidales. Terus internal hemoroid ini nanti akan terjadi di atas linea pectinata, sedangkan kalau hemoroid yang eksterna akan terjadi di bawah linea pectinata. Terus pada permukaan kanalis analis itu juga dijumpai ada kolumna rectalis. Terus ada valvulelum analis tadi yang aku bilang. Valvula analis dan juga sinus laterales. Terus di bagian sini itu juga terdapat otot-otot sphincter. Nah, sphincternya apa? Itu ada musculus sphincter ani internus yang merupakan otot polos dan juga ada musculus ani
Sphincter ani eksternus yang merupakan otot skelet. Terus ada musculus corrugator ani itu otot polos dan juga musculus puborectalis merupakan otot skelet. Nah, untuk neurovascularisasinya, kita awali ke arteri dulu. Jadi vaskularisasinya diawali oleh arteri rectalis superior, itu yang merupakan cabang dari arteri mesenterica inferior. Nih. Terus nanti ada arteri rectalis media, yang media itu, nah ini itu cabang dari arteri iliaca interna. Terus nanti ada arteri rectalis inferior, nanti itu juga cabang dari arteri interna. Terus kalau mengenai venanya, venanya itu diawali dari sebenarnya sama sama kayak arteri. Jadi vena rectalis superior, vena rectalis superior itu nanti juga bermuara pada vena mesenterica inferior nih. Terus vena rectalis media, nah, ini juga akan berada di vena iliaca interna. Terus kalau vena rectalis inferiornya nanti bermuara di vena pudenda interna dan juga berlanjut ke vena iliaca interna lalu akan berlanjut ke vena cava inferior aja. Terus kita lanjut ke peritoneum. Nah, peritoneum ini merupakan dibagi menjadi dua yaitu peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Jadi kalau peritoneum parietal ini akan menghubungkan organ-organ langsung ke dinding abdomen. Nah, peritoneum parietal ini ya, merupakan bagian dari dinding abdomen juga. Sementara kalau peritoneum visceral ini dia langsung langsung berhubungan ke organ dalam. Nah, pada peritoneum visceral ini bagi menjadi dua, yaitu intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Nah, ini mengenai peritoneum parietal, jadi itu kayak dia ini merupakan bagian dari dinding abdomen. Jadi secara tidak langsung dia menghubungkan antara organ-organ visceral ke eh, dinding abdomen. Nah, di sini dia ini adalah peritoneum parietalnya. Terus ini perbedaan peritoneum parietal dan juga visceral. Bukan, peritoneum visceral kan tadi aku bilang ada bagi menjadi dua yaitu intraperitoneal dan juga retroperitoneal, peritoneal. Nah, kalau intraperitoneal itu melapisi seluruh permukaan organ visceral. Sementara kalau yang retroperitoneal itu hanya melapisi di bagian anteriornya saja, tidak melapisi seluruh organ visceral. Gitu. Terus kalau organ retroperitoneal, nah ini organ-organnya, nah biasanya disingkat sebagai set Tucker, yaitu ada glandula suprarenal, ada aorta, terus ada duodenum kecuali pars superior, parsnya ini, terus ada pankreas kecuali bagian kauda, lalu ada ureter, lalu ada kolon yang ascendens dan juga descendens, lalu ada kidney atau ginjal, terus ada esophagus dan juga rektum. Nah, ini organ intraperitoneal itu adalah adalah suatu lapisan yang seluruhnya yang melapisi organ visceral. Sementara kalau yang retroperitoneal itu hanya bagian eh, anterior saja. Nah, organ-organ intraperitoneal itu meliputi lambung, terus ada jejunum, ileum, colon transversum, colon sigmoideum, lalu ada hepar, dan juga ada lien. Terus yang retroperitoneal yang aku udah sebut tadi ada ginjal, ada ureter, glandula suprarenal dan juga rektum dan lain-lain. Nah, terus kita bahas mengenai cavitas peritonei. Nah, cavitas peritonei ini adalah rongga di antara kedua peritoneum tadi. Nah, dalam keadaan normal, cavitas peritonei ini akan berisi cairan serosa yang berfungsi untuk melubrasi permukaan peritoneum sehingga organ visceral bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan. Nah, cavitas peritonei ini bagi menjadi kavum peritoneum mayor sama minor yang nanti berhubungan melalui foramen epiploica Winslowi. Nah, ini dia mengenai cavitas peritonea. Di sini ada catatannya. Jadi ini ada peritoneum parietal yang merupakan yang melapisi organ viscera ke abdomen tadi, ke dinding abdomen. Terus kita lanjutkan lagi.
Nah, ini dia pada bagian cavum paretone mayor atau yang disebut sebagai greater star. Nah, bagian ini tuh merupakan bagian yang paling besar. Nah, ini greater omen mayor. Jadi, kompartemennya itu nanti akan dibagi menjadi dua lagi. Nah, kompartemen dari cavum peritoneal ini akan dibagi karena ada mesokolon yang transversum dan dibagi menjadi kompartemen suprakolika yang lebih atas dan juga kompartemen infrakolika. Nah, di sini aduh. Nah, ini tadi dibagi menjadi dua, yaitu di sini ada bagian yang lebih kompartemen suprakolika tadi yang lebih atas. Terus, tadi kenapa sih? Terus ini yang memisahkannya adalah kolon transversum tadi yang memisahkan mesokolon transversum memisahkan suprakolika sama eh, infrakolika. Oh, kok ini lanjut-lanjut sih? Ya udah sih. Udah sih itu aja. Ini lanjut. Di sini ada omentum bursa. Nah, omentum bursa ini letaknya di bagian posterior dari curvatura minor. Nah, ini cavum peritoneum minor atau bursa omentalis. Letaknya di bagian posterior dari momentum ya, momentum minor. Terus di sini ada yang tadi aku bilang yang ada suatu struktur yang disebut foramen epiploica Winslow ini. Dan ini tadi greater sulcusnya atau cavum peritoneum mayor. Mayor dipisahkan oleh transversum mesokolon transvers. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini mengenai duplikator peritonei. Nah, di sini ternyata ada struktur-struktur yang mirip dengan peritonei, yaitu merupakan mesenterium. Lalu ada omentum, omentum dibagi menjadi dua, yaitu omentum maius sama omentum minus. Lalu ada juga ligamentum peritonei. Nah, ini omentum minus, dia melekat pada bagian curvatura minor dari struktur dari gaster. Lalu ada omentum manus, dia melekat pada pada curvatura mayor dari gaster. Lalu ada mesocolon transversum tadi. Lalu ada mesenterium. Lanjut. Nah, ini dia. Yang tadi aku bilang ini ada omentum maius. Nah, di sini juga ada omentum minus. Oke, kita lanjut lagi. Hmm, oke, terima kasih. Cukup dari aku. Sekian, terima kasih. Selesai.